Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji dan apa kabar? Semoga baik dan juga selalu sehat ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema dengan judul Agar Jodoh Segera Datang ya. Agar jodoh segera datang. Jadi lakukan beberapa hal atau ada beberapa hal yang menjadi petunjuk, saran, pencerahan yang nantinya harus kamu lakukan dan harus kamu jadikan sebagai prioritas agar kamu melakukan beberapa hal atau paling tidak petunjuk-petunjuk yang nanti bisa saya baca dari kartu ini. Di sini saya sudah menyiapkan 5 kartu Oracle Card dan nanti saya buka satu persatu lalu kemudian saya bacakan ke kamu dan kamu nanti pahami satu persatu hal-hal apa saja yang nanti harus kamu lakukan atau hal apa saja yang menjadi pesan dari kartu-kartu yang nanti saya buka satu persatu. Dan nanti ditambah lagi dengan kartu klasik atau kartu tarot yang akan menguatkan 5 kartu ini, dan kemudian saya akan melihat atau membaca lebih dalam lagi seperti apa, dan setidaknya itu bisa menjadi sebuah petunjuk atau juga referensi buat teman-teman atau inspirasi juga buat teman-teman, khususnya buat kamu yang saat ini mungkin sedang menunggu atau menantikan jodoh datang ya. Artinya buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang berada dalam kondisi yang single parents ya, masih jomblo dan sebagainya seperti itu, atau mungkin berada dalam sebuah hubungan yang toksik dan hubungan tersebut kayaknya sudah mulai hancur lah dan sebagainya. Nah, setidaknya harus ada persiapan-persiapan untuk menata diri kamu lagi agar nanti jodoh segera datang, jodoh segera merapat ke kamu, dan jodoh segera hadir dalam kehidupan kamu. Dan tentu tidak lepas dari campur tangan Tuhan sebagai penentu apapun yang kita inginkan. Dan kita sebagai manusia tentunya harus ikhtiar, harus berusaha, harus mencari cara ya. Oke, baik teman-teman, bacaan ini bersifat general ya, so boleh saya pastikan tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas ya, tetapi minimal terlepas dari resonate atau tidak, saya yakin sekali bahwa nanti apa yang saya sampaikan insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman. Ada beberapa hal atau banyak hal yang bisa diambil sebagai poin-poin penting yang ada di dalamnya ya. Gitu teman-teman, jadi siap-siap aja untuk mendengarkan sampai selesai atau nonton video ini sampai selesai. Yang kedua, ini energi banyak orang ya, dan bisa jadi energinya bisa kebolak-balik ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan situasi dan kondisinya. Kemudian video ini bersifat timeless, jadi kapanpun akan berlaku. Jadi kamu nonton kapan saja, baru nonton sekarang pun juga masih berlaku. Jadi tidak ada batasan waktu. So, buat teman-teman yang kepengen personal reading, self-healing, dan juga spiritual coaching, silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini, ya, atau nanti bisa dilihat di deskripsi. Kamu bisa langsung klik linknya dan terhubung dengan saya. Oke, teman-teman, langsung aja kita bakal buka satu persatu. Di sini sudah ada kartu yang sudah saya siapkan, ya. Di sini kita lihat kartu pertama. Oke, di sini ada wolf, ya, ada insting, ya. Serigala ya, punya insting. Artinya begini, bahwa untuk mendatangkan jodoh, untuk menghadirkan jodoh, hal yang paling pertama yang harus kamu lakukan, harus kamu miliki adalah kamu memiliki kekuatan insting yang kuat. Dalam arti atau dalam hal ini adalah kamu memiliki sugesti yang kuat, keyakinan yang kuat ya. Insting ini kan berdasarkan keyakinan yang kuat, kepekaan batin yang kuat, sehingga kepekaan batin yang kuat, sugesti yang kuat itu akan menghadirkan atau menarik sesuatu yang memang sedang kamu butuhkan ya. Kalau dalam hal ini adalah jodoh, berarti sesuatu atau jodoh yang akan datang. Jadi artinya kuatkan insting kamu ya, kuatkan keyakinan kamu. Dengan cara apa? Dengan cara kamu lakukan yang namanya sugesti, memprogram pikiran bawah sadar, memprogram ulang pikiran bawah sadar. Berarti bisa dengan cara healing terapi atau hipnoterapi. Nah, di situ pikiran bawah sadar atau keyakinan-keyakinan yang sudah terprogram dan tertanam di pikiran bawah sadar itu akan sangat berperan besar terhadap reaksi-reaksi yang terjadi di sekitar kamu. Coba bayangkan kalau misalnya kamu sebenarnya kepengen mendapatkan jodoh, tapi ternyata masih terselip ketidakyakinan atau perasaan yang pesimis,
ya otomatis bagaimana mungkin jodoh bisa datang gitu loh. Karena kekuatan keyakinan, ya, tidak hanya niat ya, tapi kekuatan keyakinan bahwa saya yakin bahwa jodoh itu ada, saya yakin bahwa jodoh itu akan datang. Tidak peduli usia berapapun, karena banyak yang konsultasi kepada saya dan merasa pesimis bahwa Mas Damar, saya kan udah tua, saya udah di atas 40, saya udah di atas 50, bahkan ada yang sudah di atas 60. Ketika dia merasa pesimis, ya otomatis tidak akan menarik apapun, teman-teman. Ya, jadi tidak akan menarik apapun. So, keyakinan itu harus kuat. Insting kamu juga harus diasah. Kekuatan insting dalam pengertian tuh kekuatan keyakinan. Sugesti yang kamu tanam, itu harus kuat. Sehingga keyakinan-keyakinan ini tentunya akan menarik sesuatu. Karena kan gini teman-teman, keyakinan dari pikiran, dari hati, dari jiwa kita, itu kan mengeluarkan vibrasi, ya. Ada energi atau vibrasi yang terpancar ke alam semesta. Nah, menurut hukum alam, atau menurut hukum atau the law of attraction, ya, hukum tarik-menarik, bahwa apa yang terpancar ke alam semesta, itu mengikuti kita sebagai pemancarnya, ya. Kita memancarkan apa, yaitu yang akan ketarik. Kalau kita memancarkan hal yang penuh keyakinan, optimisme, dan sebagainya, insya Allah secara hukum alam itu pasti akan terjadi. Akan menarik sesuatu yang kita butuhkan. Oke, kita sekalian buka aja ya. Yang kedua ada sinergi, yang ketiga ada rilis, dan yang keempat ada new beginnings, dan ada harmoni. Nah, teman-teman, dari kelima kartu di sini kita bakal melihat satu persatu. Tadi yang pertama sudah. Yang kedua, sinergi. Sinergi adalah kalau boleh saya gambarkan, menurut versi saya, sinergi adalah sesuatu yang otomatis ada keterhubungan, dan dalam hal ini kita bicara energi, vibrasi. Ya. Vibrasi yang kamu keluarkan di sini, ini akan jadi akan mencari atau searching dengan energi yang lain, atau sebut saja begini, kamu menarik jodoh, ya. Nah, otomatis kamu memancarkan itu, ya, memancarkan. Terus kemudian ada orang lain yang juga sedang mencari jodoh. Nah, di sini dua energi yang berbeda, yang sama-sama sedang mencari jodoh, dia akan terpancar, dan di sini akan terpancar juga. Nah, di situ otomatis ketika memang nanti Tuhan sudah menakdirkan bahwa kalian sama-sama akan dipertemukan, kemudian berada dalam satu frekuensi, maka disinilah terjadi yang namanya sinergi, di mana energi bertemu pada frekuensi yang sama. Nah, ketika sudah bertemu pada frekuensi yang sama, kamu nggak usah khawatir. Makanya nggak usah khawatir deh. Tugas kamu adalah tinggal bagaimana melaksanakan tugas yang pertama ini, menguatkan keyakinan, yakin bahwa jodoh itu ada, ya. Karena masih banyak orang yang berpikir bahwa wah kayaknya udah nggak ada deh Mas Damar jodoh aku gitu kan. Bahkan kalau boleh saya katakan, jodoh di usia berapapun, insya Allah, Tuhan itu sudah menyediakan. Tuhan itu menyiapkan kok. Coba bayangkan ya, di antara triliunan manusia, nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai dunia. Di Indonesia aja, ya, populasi manusia di Indonesia itu kan begitu banyak, ya. Nggak usah jauh-jauh Indonesia. Di sekitar kamu, di kota kamu, itu kan juga banyak gitu kan. Tapi memang, oke, kita bicara tidak menutup kemungkinan bahwa kamu bertemu seseorang justru di luar daerah kamu sendiri, di luar kota kamu sendiri, bahkan di luar pulau kamu sendiri, dan banyak juga yang sampai ke luar negeri segala macam. Tapi kalau boleh saya katakan di sini nggak usah jauh-jauh luar negeri deh ya, minimal antar kota. Syukur-syukur nggak jauh, ya. Ya minimal antar kota deh, antara kota satu dengan kota yang lainnya, dan masih jarak tempuhnya masih bisa ditempuh dengan mudah seperti itu. Nah, sinergi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya keyakinan, memancarkan vibrasi yang positif dan kuat, otomatis nanti akan bertemu pada frekuensi yang sama dengan orang yang juga sedang mencari jodoh. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang konsultasi dengan saya, tahukah Anda bahwa di luar sana itu begitu banyak orang yang juga sedang mencari pasangan hidup. Begitu banyak orang yang sedang menantikan dan berdoa untuk bertemu dengan pasangan hidup. Gitu loh. Maka keyakinan itu menjadi sangat penting, ya. Jadi yang kedua, sinergi. Jadi bertemulah dalam satu frekuensi yang sama, dan kemudian kamu bisa terhubung dengan cara apapun.
dengan cara apapun yang kadang kita tidak terduga, ya. Mungkin bisa jadi lewat channel Damar Aji kamu juga bisa ketemu dengan jodoh kamu. Who knows? Ya kan, kita nggak pernah tahu, gitu. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah di sini ada rilis, ya. Rilis berarti pelepasan. Ini penting ya, teman-teman. Banyak orang yang sampai hari ini jodohnya belum datang atau belum bertemu dengan pasangan. Itu karena apa? Karena masih ada energi-energi yang ternyata belum dibuang, yang ternyata belum dirilis, yang ternyata belum melakukan releasing atau pelepasan-pelepasan energi negatif. Nah, energi negatif itu apa? Ya, pikiran-pikiran yang terkait atau terhubung dengan masa lalu, gitu loh. Kamu masih ngerasa kecewa dengan mantan kamu mungkin, kamu masih ngerasa keingatan terus masih ada ikatan batin dengan mantan kamu lah dan sebagainya. Atau kamu belum bisa melupakan masa lalu, atau belum bisa melupakan mantan kamu. Nah, ini juga menjadi penghambat, ya. Sangat-sangat penghambat sekali. Bagaimana kamu bisa dipertemukan dengan seseorang yang baru atau jodoh kamu kalau kamu sendiri masih energinya masih mundur ke belakang, gitu loh. Jodoh itu kan untuk ke depan, ya kan? Maka ketika kamu masih menyimpan perasaan-perasaan tersebut, energi negatif, emosi negatif yang terkait dengan masa lalu kamu, ya otomatis akan menyulitkan kamu bertemu dengan jodoh kamu, gitu loh. Ya, jadi tugas kamu sekarang adalah yang ketiga, merilis atau releasing, membuang energi negatif. Nah, kebetulan saya banyak sekali melakukan atau membantu teman-teman secara online, membantu releasing dengan terapi atau healing untuk membuang energi-energi negatif, ya, dengan harapan apa? Tidak hanya jodoh, tapi kesehatan, rezeki, dan kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupan kedepannya lebih baik lagi, ya. Jadi yang ketiga adalah releasing. Lakukan itu. Selama kamu masih terikat dengan energi lama atau masa lalu, itulah yang kemudian tanpa kamu sadari menyulitkan, ya. Nah, dengan kata lain, teman-teman, dengan releasing ini otomatis, kalau secara Islam sendiri itu kan juga ada, ya, langkah-langkah di mana agar kamu bisa segera dipertemukan dengan jodoh kamu. Salah satunya, ya, salah satunya kalau boleh saya katakan, hati senang, gitu loh. Hati senang itu juga akan menjadi salah satu landasan yang paling penting atau cara untuk kamu kemudian bisa menarik jodoh dengan mudah. Coba bayangkan kalau hati kamu kusut, gitu kan, bete, kamu tuh frustasi, kamu tuh energinya jelek, ya yang ketarik juga orang-orang yang tidak jelas, gitu loh, teman-teman, ya, otomatis seperti itu. Tapi kalau kamu kepengen mendapatkan jodoh yang baik, otomatis, ya, selain tadi yang pertama adalah hati senang, ya, yang kedua kamu harus memperbaiki diri. Nah, berarti di kartu ketiga di sini, releasing ini adalah dalam rangka apa? Memperbaiki diri. Agar apa? Ya segalanya lebih baik. Pikiran kamu, ketenangan jiwa kamu, pikiran kamu, gitu kan? Nah, jiwa pikiran yang tenang otomatis akan menarik sesuatu atau menarik entitas yang sama dengan lebih kuat lagi. Ya, jadi releasing ini adalah sama dengan kamu juga melakukan perbaikan. Tidak hanya healing terapi saja, melakukan perbaikan. Perbaikan dalam hal apa? Apa saja, terutama di masalah ibadah. Ya, kalau dalam agama sendiri kan diajarkan, atau dalam Islam sendiri juga diajarkan bahwa perbaiki agamamu. Maka apa? Kamu akan menemukan orang atau jodoh yang menjadi cerminan diri kamu sendiri, gitu loh. Jadi jodoh itu cerminan. Jadi kalau kita jelek, ya cerminannya ketemu jodoh yang jelek. Ya kita sedang-sedang aja ketemu jodoh, ya sedang-sedang juga. Tapi kalau kita memperbaiki diri dan semakin baik, insya Allah bertemulah dengan jodoh yang memang baik atau lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi di releasing ini juga kita lengkapi dengan memperbaiki segala hal, ya, ibadah, perilaku, ucapan, tindakan, dan sebagainya, ya, termasuk kehidupan kamu. Oke, itu yang ketiga. Terus yang berikutnya adalah kamu harus memulai, ya, dan memulai itu dengan berbagai macam cara. Seperti misalnya kamu sudah mulai membuka diri, gitu kan, bersosialisasi, dan kamu harus selektif memilih teman, gitu loh. Karena ingat ya teman-teman, bahwa jodoh, ya, bagi orang yang tahu atau bagi laki-laki yang paham, bagi pria yang paham,
Atau sebaliknya bagi perempuan yang paham, maka ketika mencari jodoh, dia akan melihat siapa? Akan melihat pertemanannya, ya, ruang lingkungannya, ruang lingkupnya, lingkungannya, komunitasnya. Itu juga sangat mempengaruhi. Karena apa? Pertemanan dia itu adalah cerminan dari karakter, kualitas, sifat karakter dan kualitas dia, gitu loh. Ya, kalau lingkungan temennya, aduh, orang-orang belgedes semua, ya berarti kan nggak akan jauh. Karena apa? Bebek itu berkumpulnya dengan bebek, gitu kan. Burung elang ya dengan burung elang, ya kan. Burung Raja Wali dengan burung Raja Wali. Gajah juga dengan gajah, nggak mungkin campur-campur dengan yang lain. Jadi itu sebagai analogi dan gambaran bahwa pertemanan itu harus kamu lihat juga. Agar apa? Agar kamu tidak salah memilih pasangan. Agar kamu tidak salah memilih jodoh. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ilmu, ya, ilmu baru buat teman-teman dan buat kita semuanya lah, gitu loh. Saya bicara seperti ini pun, ini juga dalam rangka ya mengingatkan diri saya juga. Apapun yang saya sampaikan bukan hanya untuk belajar buat kamu saja, tapi saya juga belajar. Itu ya teman-teman. Jadi saya juga dalam menyampaikan apapun, baik di kelas-kelas saya, di workshop saya dan sebagainya, saya juga dalam rangka belajar, gitu loh. Karena ya kita belajar terus, ya, gitu loh. Saya tidak pernah merasa bahwa saya adalah yang paling bisa dan sebagainya, enggak. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Oke, ya. Jadi harus memulai dengan apa? Dengan segala sesuatu yang baru, pikiran baru, energi baru, ya. Jadi kamu harus merasa bahagia, merasa damai, merasa tentram, agar kamu bisa semakin terlihat auranya, aura positifnya, energi positifnya. Oke. Jadi itu gambarannya. Terus kemudian yang kelima, harmoni. Harmoni adalah ya layaknya musik, ya. Musik itu kalau ada harmonisasinya kan bagus, ya. Satu kunci D, kunci nada dasar D semua, gitu kan. Mulainya dari situ. Harmonisasi. Jadi keselarasan antara pikiran, hati kamu dan jiwa kamu ketika sudah tercipta, orang tuh kalau udah deket sama kamu tuh nyaman. Bahkan orang yang belum ketemu sama kamu pun itu akan mudah ketarik sama kamu. Ingat ya teman-teman, bahwa di kehidupan kita itu segala sesuatunya itu adalah energi, ya. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita di alam semesta ini itu tidak lepas dari yang namanya energi. Maka apa? Kalau kamu dalam rangka sedang mencari jodoh, lakukan hal-hal yang saya sampaikan ini untuk memperkuat sinyal kamu, untuk memperkuat daya pancar kamu, untuk memperkuat daya tarik kamu juga, ya. Kita memancarkan dan juga sekaligus menarik. Nah, maka hal-hal itu dilakukan, ya. Harus releasing, harus memulai, gitu kan. Jadi jangan diam aja. Kita udah berusaha memperbaiki ibadah, kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Tapi kamu diam aja di rumah, gitu loh. Ya memang agak mempersulit untuk bertemu dengan jodoh kita. Jadi kamu harus membuka diri, memulai, do something, lakukan sesuatu, pertemanan, ya kan, buka pertemanan baru. Tapi sekali lagi harus selektif, karena teman-teman kamu pun akan dilihat oleh calon jodoh kamu itu. Oh, teman-temannya baik. Oh, teman-temannya adalah orang-orang yang memang suka beribadah dan sebagainya. Otomatis itu akan menjadi sebuah cerminan yang kemudian menarik dia sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kamu sendiri. Harmonisasi, sekali lagi, bahwa di situ harus ada keseragaman antara atau keselarasan antara pikiran dan hati, ya. Hati yang tenang, jiwa yang damai, bahagia, legowo, ikhlas, gitu ya. Jadi udah nothing tulus menjalani kehidupan ini. Insya Allah akan segera dipertemukan dengan jodoh kamu. Oke, teman-teman, saya akan mencoba melihatkan lagi lebih dalam pesan-pesan apa yang mungkin bisa kamu dengarkan dari beberapa kartu yang saya buka di sini. Kita lihat pertama ada Page of Wands. Ini nggak ada yang kebetulan, nyambung banget ya, nyambung banget dengan kartu yang di atasnya, sangat nyambung sekali. Nah, oke.
Di sini saya lihat teman-teman ada Page of Wands, ada Two of Wands, ada Ten of Swords, ada Death ya. Ya. Jadi ini pas banget, nyambung banget. Ya, jadi nggak sengaja, memang nggak ada yang kebetulan, tapi semuanya ternyata memang sudah terkoneksi. Oke, kita ambil satu aja. Nah, bener-bener nyambung. Teman-teman, untuk menguatkan kartu yang di atas dan menguatkan apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa di sini teman-teman harus punya prinsip keyakinan yang kuat ya, dan yang paling penting adalah kedamaian hati sudah harus kamu ciptakan, terus kemudian ketenangan dan sebagainya. Nah, hal-hal itu didukung tentunya oleh kamu mungkin punya aktivitas dan pekerjaan yang baik ya kan, kemudian punya finansial yang juga baik, otomatis tidak dipungkiri itu juga membuat kita bisa lebih tenang lagi ya kan. Terus kemudian di kartu kedua di sini kita lihat ada Two of Wands ya, jadi bahwa kamu harus punya, yaitu kalau atasnya tadi kan sinergi ya kan. Nah, ini ada bola dunia ya, bahwa kamu harus memandang luas keluar ya, menerawang jauh keluar, memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa di luar sana akan banyak sekali orang-orang yang sedang mencari jodoh, dan kamu akan memilih ya, bisa memilih ya, karena sekali lagi bahwa bukan berarti kamu terus kemudian pesimis, aduh apa adanya deh, yang penting ada, nggak apa-apa, gue mau gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Anda pun harus memilih gitu loh ya, sesuai dengan kriteria Anda, sesuai dengan yang Anda inginkan gitu loh. Jadi harus diperkuat lagi dengan pandangan yang luas, keyakinan yang semakin kuat, pekerjaan yang memang ada ya. Kalau nggak ada gimana Mas Damar? Oke, nggak apa-apa, yang penting kamu punya aktivitas ya, dan buatlah aktivitas itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Boleh dengan teman-teman, bisnis bareng sama teman-teman kayak atau apa ya, sebisa dan semampu kamu aja, nggak usah dipaksain ya. Tetapi kadang-kadang memaksakan pun sedikit nggak apa-apa, karena kadang kita tuh suka males ya, kita suka menyerah dan sebagainya. Salah satu untuk membuat kita terdorong itu adalah untuk kita memaksakan diri kita, dipaksa, dibiasakan. Nah, di sini di kartu ketiga memang jelas ya teman-teman. Ini kan kamu pernah tersakiti, kamu pernah terkhianati, kamu merasa sakit hati. Nah, di kartu ini kan saya bilang tadi, rilis ya, harus dibuang. Supaya apa? Kamu segera move on, segera meninggalkan zona lama ya, zona lama. Dan ditambah lagi di kartu keempat, death. Death itu adalah tutup lembaran lama dan buka lembaran baru gitu loh. Mulailah gitu loh. Ya, death itu mati. Jadi mati artinya adalah udahlah, tutup fase yang lama, selesaikan fase yang lama, dan kamu harus membuka fase yang baru gitu loh. Agar apa? Agar kamu segera menemukan apapun yang kamu pengenkan, entah itu jodoh, rezeki, usaha, bisnis, pertemanan dan sebagainya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Di kartu ini kita hanya menguatkan aja, underline aja ya, bahwa kita menggarisbawahi dari apa yang sudah saya sampaikan di depan. Nah, di kartu kelima ini adalah semacam celebration ya. Jadi perayaan. Jadi ketika kamu sudah memiliki harmonisasi yang bagus, otomatis kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Oke? Jadi sekali lagi, hati senang itu penting, hati yang damai juga penting, memperbaiki diri, ibadahnya, cara berpikirnya, perilakunya, ya, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, pola hidup, pola makan, udah semuanya deh, semuanya, ya. Terus kamu merasa tenang, damai, dan nyaman, harus dirilis nih energi-energi negatifnya. Oke, agar kamu segera menemukan jodoh kamu. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan yang sederhana ini, yang simple ini, bisa memberikan pandangan-pandangan baru kepada teman-teman semua, agar kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati, jodoh sejati seperti yang kamu harapkan. Oke, buat teman-teman yang kepengen konsultasi,
bersama saya, spiritual coaching bersama saya, silahkan aja untuk chatting ke WA yang tertera. Kamu boleh bicara tentang jodoh, boleh tanya tentang jodoh, atau boleh kamu juga melakukan pembersihan energi, buka aura. Barangkali kamu butuh petunjuk, butuh bimbingan, silahkan aja. Insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin agar kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Oke, saran saya itu dulu teman-teman. Gitu dulu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman, terima kasih yang sudah support channel Damar Aji. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe buat yang belum ya, buat yang belum. Oke, terima kasih ya sekali lagi teman-teman. Salam bahagia selalu. Saya Damar Aji, dan jangan lupa salam keajaiban. Sampai jumpa.